Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Raihanuddin Aji Saputra dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dari kampus Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah, Jember. Yang saya hormati kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Fikri Farikin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, dan teman-teman yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan meresum pada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang berjudul yaitu Maratibul Qiraah, Tafkhim, Taraqiq, dan Ahkamul Huruf. Maratibul Qiraah adalah tingkatan-tingkatan kecepatan membaca kitab suci Al-Quran yang tercapai menjadi 4 tingkatan utama: at-tahqiq paling lambat, at-tartil lambat dan tenang, at-tadwir sedang, dan al-hadr paling cepat. At-tahqiq yaitu cara membaca Al-Quran menggunakan tempo yang sangat pelan dengan tidak melebih-lebihkan mengucapkan setiap hurufnya. Cara ini bisa digunakan oleh para pengajar kitab suci Al-Quran untuk mereka yang baru memulai belajar untuk membaca kitab suci Al-Quran dengan tujuan supaya lebih mempermudah dalam mengikuti bacaan seorang guru. Yang kedua yaitu al-hadr, yaitu cara membaca kitab suci Al-Quran menggunakan tempo cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya. Cara ini biasanya digunakan oleh mereka yang telah menghafal kitab suci Al-Quran. Mereka menggunakan cara atau tata cara ini untuk memurojaah hafalan atau menakror, dikarenakan seseorang yang telah menghafal kitab suci Al-Quran harus lebih sering menghatamkan Al-Quran untuk menjaga hafalan mereka. Yang selanjutnya yaitu tartil, adalah meningkatkan membaca kitab suci Al-Quran dengan pelan, tenang, dan jelas, memperhatikan hukum bacaan tajwid, mahrajul huruf, makhrijul huruf, sifatul huruf, dan panjang pendeknya bacaan, dengan tujuan agar bisa merenungi makna tadabbur. Dan ini adalah tingkatan terbaik yang dianjurkan bagi setiap muslim. Yang selanjutnya yaitu at-tadwir, yaitu apa? At-tadwir tersebut yaitu membaca kitab suci Al-Quran dengan cara tempo pertengahan di antara lambat dan cepat sedang. Cara ini biasanya digunakan oleh para imam dalam memimpin sholat. Yang selanjutnya yaitu pengaruh menerapkan tartil dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayat yang sedang dibaca. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap pengamalan kitab suci Al-Quran. Yang keempat yaitu pembentukan suatu karakter Qurani. Yang selanjutnya yaitu tafhim. Tafhim menurut bahasa adalah tebal, sedangkan menurut istilah tafhim merupakan masdar dari fakhoma yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafhim
adalah membunyikan suatu huruf-huruf hijaiyah tertentu dengan suara atau bacaan yang tebal. Cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit ke muka atau monyong. Bacaan tafkhim dibaca apabila keadaan sebagai berikut, yaitu ro berharokat fathah, contohnya ar-rasulu. Yang kedua yaitu ro berharokat dhammah, contohnya yaitu rasul. Yang ketiga yaitu ro diwakafkan sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah, contohnya yaitu yansur. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ro sukun sebelumnya huruf yang berbaris tebal atau dhammah, contohnya tarja'una atau yarhamu. Yang kelima yaitu ro sukun karena wakof sebelumnya terdapat alif atau waw yang mati, contohnya al-ghafuru, al-jabaru. Yang keenam yaitu bila ro yang terletak sesudah hamzah wasol, contohnya yaitu arkabu, irhamna. Yang selanjutnya yaitu tarkik. Tarkik merupakan bentuk masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah menunjukkan suatu bacaan huruf-huruf hijaiyah dengan suara atau bacaan tipis. Caranya membaca yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Contohnya bacaan tahqiq yaitu yang pertama ro berharokat kasroh, contohnya rihlatas sita tajri. Yang kedua yaitu ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh dan sesudahnya bukanlah huruf iktila, contohnya yaitu far'una. Yang ketiga yaitu ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya yang berhuruf isti'la dalam kata yang terpisah, contohnya fasbir atau sobro. Yang keempat yaitu ro sukun karena ada tanda wakaf sebelumnya bukan huruf ya sukun, contohnya sihar. Yang kelima yaitu ro sukun karena wakaf sebelumnya bukan huruf-huruf isti'la dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, contohnya mokobar. Yang selanjutnya yaitu jawazul wajhain. Artinya apa jawazul wajhain tersebut? Yaitu boleh dibaca dengan bacaan tarqiq atau tafkhim, tipis atau tebal, yakni boleh dibaca dengan salah satu keduanya, dengan ro dibaca tafkhim atau tarqiq. Hal ini terjadi apabila yang pertama yaitu ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh atau kasrotain, contohnya yaitu man ardu'ah. Yang kedua yaitu ro sukun karena wakaf sebelumnya huruf isti'la yang berbaris mati yang diawali huruf yang berharokat kasroh, contohnya yaitu al-qitr atau misor. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan lam jalalah. Apa hukum bacaan lam jalalah? Yaitu pada dasarnya semua lam yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam kitab suci Al-Quran adalah dibaca tarqiq atau tipis, kecuali lam
yang terdapat dalam lafaz Allah atau lafadzul jalalah harus dibaca dengan tajwid berat atau tebal. Yang pertama yaitu tafhim, dibaca tafhim tebal. Allah, lafaz berbunyi Allah seperti bunyi O apabila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya yaitu wallahu yajma'u. Yang kedua yaitu hukum bacaan tarkik. Lafaz Allah dibaca tarkik atau artinya yaitu tipis, berbunyi tidak tebal apabila didahului oleh huruf berbaris kasroh. Contohnya yaitu bismillah. Yang selanjutnya yaitu ahkamul huruf. Apa yaitu ahkamul huruf? Ahkamul huruf meliputi hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka mempunyai 5 hukum bacaan, yaitu yang pertama hukum bacaan idhar. Hukum bacaan idhar menurut bahasa adalah jelas atau tampak, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf idhar dari makhrajnya dengan jelas tanpa dengung. Huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, kha, ain, ghain, ha, kha. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar maka harus dibaca jelas dan terang, tidak boleh digunakan untuk disamarkan. Yang kedua yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dan tidak dalam satu kalimat. Huruf idgham bi gunnah ada 4 bacaan, ada 4 huruf bacaan, yaitu ya, nun, waw, ya, nun, mim, waw, yang disebut yanmu. Cara membacanya hukum bacaan idgham bi gunnah bagaimana? Adalah dengan memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut dengan disertai gunnah, suara sengau selama 2 harokat. Yang ketiga yaitu hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Hukum bacaan idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah hurufnya yaitu ada 2, yaitu lam, ro. Cara membacanya hukum bacaan idgham bila gunnah bagaimana? Yaitu dengan memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf hijaiyah tanpa disertai gunnah. Contohnya mir rabbihim atau mir rabbihim. Yang keempat yaitu hukum bacaan iklab. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan iklab? Yaitu hukum bacaan iklab adalah menurut bahasa ialah memindahkan sesuatu dari keadaannya, sedangkan menurut istilah ialah menjadikan huruf pada tempatnya. Huruf yang lain disertai dengan dengungan. Huruf iklab ada 1, yaitu berupa huruf ba. Cara membacanya huruf hukum bacaan iklab adalah dengan mengganti nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim yang disukunkan. Contohnya mim ba'di atau mim ba'. Yang selanjutnya yaitu ikhfa. Hukum bacaan ikhfa. Apa itu yang dimaksud dengan hukum bacaan ikhfa? Hukum bacaan ikhfa menurut bahasa adalah tertutup atau sembunyi, sedangkan menurut istilah mengucapkan huruf yang mati dan sunyi dari tasdid dengan disertai
dengung pada huruf yang pertama, yaitu nun mati atau tanwin. Huruf ikhfa ada 15, yaitu sin, za, zal, za, sa, ta, do, to, dot, sod, shin, sin, kaf, kof, kaf. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus dibaca jelas dan terang, tidak boleh diidghamkan atau disamarkan. Sudah sana kum sama kum sama contoh ibazil itu kod 25, yaitu pada nadaman yaitu sibian yang berupa hukum bacaan ikhfa, yaitu hurufnya ada 15. Tujuan ilmu tajwid, yaitu tujuan utama dari ilmu tajwid adalah untuk menjaga kelurusan dan keasilan bacaan kitab suci Al-Quran, sehingga tidak terjadi perubahan makna atau pengertian yang disebabkan oleh cara baca yang salah. Ilmu tajwid sangat penting dikarenakan kitab suci Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan struktur dan bunyi-bunyinya yang sangat spesifik. Setiap huruf dalam kitab suci Al-Quran memiliki makhraj, tempat keluarnya huruf yang tepat, dan tata cara pengucapan yang benar akan mempengaruhi makna, suatu makna dan keindahan bacaan atau membaguskan bacaan. Itu saja yang bisa saya resum pada mata kuliah yang berjudul Muratibul Qiraah, Tafkhim, Tarqiq, dan Ahkamul Huruf. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.